Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Akibat Menendang Canang di Pantai Bali, Kamar Hotelnya Diteror. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini diangkat berdasarkan dari kisah nyata seseorang ketika mengalami hal yang mengerikan saat menendang sesajen di Bali. Jakarta 2017. Akhir Desember menjadi sebuah momentum yang sangat berkesan bagi setiap orang. Mereka akan mengunjungi tempat-tempat wisata untuk sekedar liburan ataupun merayakan awal tahun baru. Namun, ada salah satu cerita yang mengerikan di saat 3 orang mahasiswa yang hendak menikmati liburan ke Bali justru menjadi malapetaka bagi mereka semua. Cerita ini berawal dari 3 orang mahasiswa yang akan berlibur di penghujung tahun di Bali. Mereka bertiga adalah Arif, Ilham, dan Salman. Mereka berangkat berkisar jam 10 pagi. Ketiganya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Denpasar, Bali. Waktu yang ditempuh kurang lebih 1 jam 45 menit. Singkat cerita, setelah tiba di Denpasar, mereka langsung mencari tempat penginapan di sana. Saat itu mereka mendapatkan hotel di sekitaran Denpasar. Hotelnya lumayan bagus dan memang dari segala fasilitas, hotel itu sangat memuaskan. Ketiganya langsung mengunjungi ruangan resepsionis dan melakukan konfirmasi untuk reservasi di hotel tersebut. Setelah selesai, staf hotel pun langsung melakukan pengecekan status kamar yang mereka tempati. Dan yang terakhir, staf hotel meminta registrasi dan meminta kepada mereka bertiga untuk mengisi formulir terhadap pembayaran yang ada di hotel itu. Akhirnya semua berjalan dengan lancar. Namun, sebelum staf hotel memberikan kunci kamar, ada sesuatu yang disampaikan olehnya kepada Arif, Ilham, dan juga Salman terkait aturan hotel tersebut. Staf hotel itu bilang, "Mas, jika melihat canang atau mirip seperti sajen jangan dirusak, ditendang ataupun dipindahkan." Arif yang kebetulan mengerti maksud dari staf hotel itu pun mengangguk paham. Sedangkan Ilham dan Salman, keduanya saling menatap satu sama lain karena tidak paham. "Canang itu apa, Rif?" tanya Salman. "Itu loh, sesuatu yang mirip sesajen," jawab Arif. "Oh, itu." Staf hotel hanya tersenyum. Ia pun langsung memberikan kunci kamar kepada Arif. Kebetulan mereka bertiga mendapatkan kamar yang jauh dari connecting room ataupun sekitaran tempat-tempat yang sangat ramai. Arif memang menginginkan kamar yang jauh dari keramaian dan benar-benar ingin merasakan ketenangan. Begitu juga dengan Salman dan Ilham. Keduanya memang menginginkan kamar yang jauh dari keramaian juga. Saat di sela-sela mereka akan menuju kamar, beberapa sudut yang ada di sekitaran hotel memang terlihat canang yang ditempatkan di situ. Canang-canang itu memang sudah biasa ditempatkan di tiap sudut tempat di daerah Bali dan bukan menjadi rahasia umum lagi bagi kepercayaan masyarakat sekitar. Singkat cerita, mereka tiba di kamar. Mereka pun langsung beristirahat sejenak. Sembari beristirahat, mereka bertiga membahas mengenai tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Dan tujuan mereka pun jatuh ke pantai. Ketika sudah saling bersepakat, mereka pun bersiap-siap untuk menuju ke pantai. Dan mereka pun langsung berangkat ke pantai dengan menaiki Grab. Perjalanan masih aman-aman saja dan belum ada kendala sedikit pun.
Setibanya di pantai, mereka langsung mencari tempat untuk bisa bersantai. Salman dan Ilham langsung berlari ke arah pantai. Sedangkan Arif, ia masih tertuju kepada sesuatu hal yang lumrah di Bali. Sesuatu itu adalah canang. Arif juga mendapati beberapa canang yang memang ada di sekitaran pantai. Di sela-sela Arif sedang memperhatikan canang, Salman dan Ilham menghampiri Arif. "Woi, lagi ngapain?" ucap Salman. "Beh, lu ganggu aja," ucap Arif dengan wajah sedikit terkejut. "Liatin apaan?" tanya Ilham. "Gua masih kepikiran sama tuh canang," jawab Arif. "Emang canang gunanya buat apaan sih?" tanya Salman. "Orang sini percaya kalau canang itu persembahan, jadi kita nggak boleh ambil, mindahin, atau memegang. Nanti kita kena akibatnya sendiri," jelas Arif. "Lu percaya hal mistis gituan?" tanya Salman. "Percayalah, kan adat orang di Bali emang gitu," jawab Arif. "Gua sih nggak percaya," jawab Salman. Salman pun langsung menuju ke arah canang itu. Ia ingin memperlihatkan kepada Arif dan juga Ilham terkait mitos yang ada di Bali. "Woi, liatin gua!" teriak Salman sambil menendang canang. Arif dan Ilham langsung terkejut saat melihat Salman menendang canang itu hingga hancur berantakan. Orang-orang yang ada di sekitaran juga langsung terdiam. Mereka perlahan pergi meninggalkan pantai karena merasa ketakutan. "Gak ada apa-apa kan?" tanya Salman. Arif langsung menuju ke arah Salman sembari menanyakan tindakan brutal Salman. "Lu sumpral banget sih, itu kan canang," teriak Arif. "Lah emang kenapa? Gak boleh ya?" tanya balik Salman. "Kita ada di daerah orang, kita mesti hormatin kebudayaan sini," jelas Arif. "Itu cuma mitos, buktinya gak terjadi apa-apa," jawab Salman dengan entengnya. Tiba-tiba secara bersamaan awan menjadi gelap, petir menggelegar di mana-mana. "Ini semua gara-gara lo, Man. Lo mesti tanggung jawab," teriak Arif. "Hah? Tanggung jawab apa?" tanya Salman. "Perbuatan lu udah buat Ala marah," jelas Arif. Mereka pun melihat masyarakat sekitar yang mengenakan pakaian adat Bali menuju ke arah pantai mereka bersimpuh di hadapan pantai. Salah satu dari mereka menuju ke Arif dan Salman. "Orang mana kalian?" ucap orang itu dengan nada yang tinggi. "Jakarta, Pak." "Kalian di sini mau liburan atau mau buat bencana? Kenapa kalian menendang canang?" tanya orang itu. Arif menatap ke arah Salman dengan tatapan sinis. "Pergi kalian dari sini." Orang itu mengusir mereka bertiga untuk pergi. Mereka pun langsung menuju ke hotel. Liburan mereka dihancurkan oleh sifat sompral Salman. Di arah mereka kembali ke hotel, wajah Salman sedikit pucat. Singkat cerita, mereka tiba di hotel. Sesampainya di hotel, mereka langsung bergegas menuju kamar. Para staf hotel memperhatikan keresahan yang sedang mereka alami. Mereka pun langsung menuju ke kamar dan menyesali perbuatannya. "Seharusnya lu gak nendang canang itu, Man," teriak Arif. "Emang kenapa sih? Kebetulan aja cuacanya lagi mendung," jawab Salman. Enggak mungkin. Perasaan tadi baik-baik aja kok, tiba-tiba mendung. Ada petirnya lagi," jelas Ilham. Arif menyesali perlakuan Salman yang sudah terlalu sompral. Ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa seusai Salman menendang canang. "Ya udah, gua mau balik besok. Lu mau ikut? Kalau ikut, gua pesen tiket dari sekarang," jelas Arif. "Hah? Kita di Bali janjiannya 3 hari. Kenapa besok langsung balik?" tanya Salman. "Lu sadar gak sih? Lu tuh salah. Lu tuh bikin celaka temen-temen lu," jelas Arif. Ilham hanya terdiam. Ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. "Gini aja, kita istirahat dulu. Tenangin, kalau besok aman kita jalan lagi. Gimana?" tanya Ilham. Arif tidak menjawab apa-apa.
Ia langsung mengambil baju dan pergi ke kamar mandi. Sementara Salman, ia masih terdiam sambil menyesali perbuatannya. Malam harinya, di saat mereka hendak beristirahat, Salman tidak bisa tertidur. Ia sendiri masih ingat akan perkataan dari bapak-bapak yang menghampirinya. Sesekali ia melihat kedua temannya yang sudah terlelap tidur. Salman hanya bisa bermain HP sambil menunggu matanya benar-benar mengantuk. Namun, di saat dirinya sedang sibuk bermain HP, Salman mendengar suara ketukan yang berasal dari luaran kamarnya. Salman pun mulai terganggu dengan suara ketukan itu. Ia kira suara itu berasal dari staf hotel. Namun, suara ketukan itu makin lama makin kencang. Salman pun segera membuka pintu dan setelah ia cek ternyata tidak ada orang sama sekali. Salman pun kembali menutup pintu. Namun sesuatu yang menjanggal kembali lagi. Ia pun melihat ada sesuatu yang masuk ke dalam kamar mandi. Secara perlahan Salman pun membuka kamar mandi itu. Namun sekali lagi tidak ada orang sama sekali. Ketika dirinya hendak menutup pintu, tiba-tiba tubuhnya ada yang mendorong dari arah belakang. Salman pun terjatuh dan tubuhnya masuk ke arah kamar mandi. Dan ketika dirinya hendak bangun, tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Pintu kamar mandi tertutup seperti ada yang menutupnya dari luaran. Salman pun berteriak minta tolong, namun tidak ada satupun yang mendengarnya. Ia pun memukuli pintu dengan kencang supaya Arif dan Ilham terbangun. Namun mereka berdua seperti tidak mendengar sama sekali. Ia pun memukuli pintu dengan kencang supaya Arif dan Ilham terbangun. Namun mereka berdua seperti tidak mendengar sama sekali. Begitu juga di saat Salman mencoba untuk mendobrak pintu. Namun pintu itu sangat keras. Karena sudah menyerah, Salman pun hanya bisa terduduk sambil menyesali perbuatannya. Dan hal yang mengerikan pun benar-benar ditampakkan. Salman mendengar suara nafas yang sangat berat. Suara itu berasal dari luar kamar mandi. Saat Salman melihat ke arah pintu kamar mandi, ia melihat ada bayangan hitam sedang berdiri. Dan suara itu berasal dari sosok bayangan hitam besar. Sosok itu sesekali mengeluarkan suara yang sangat mengerikan. Arr! Suaranya mirip seperti hewan buas yang akan menerkam korbannya. Salman pun segera bersimpuh diri dan meminta maaf kepada sosok itu karena telah melakukan hal sompral hingga membuat sosok itu meneror dirinya. Perlahan sosok itu menghilang dengan sendirinya. Salman pun menangis sambil mengucapkan rasa syukur karena dirinya berhasil selamat. Dan dengan tekad yang kuat, Salman pun langsung mencoba untuk membuka kamar mandi. Setelah ia menggerakkan gagang pintunya, alhasil pintu dapat terbuka dengan lancar. Salman pun langsung berlari ke tempat tidur dan memaksakan diri untuk segera tidur. Pagi harinya, Salman pun menceritakan hal ini kepada Arif dan Ilham. Mereka berdua pun percaya jika Salman masih beruntung karena tidak sampai kesurupan atau sampai dibawa ke alam lain. Karena memang resikonya adalah bisa sampai dibawa ke alam lain ataupun mengalami kesurupan. Dan setelah menceritakan itu, mereka bertiga kembali melanjutkan liburan dan menghindari hal-hal sompral yang dapat mengundang amarah para leluhur yang ada di sekitaran. Dan benar saja, ketika mereka tidak sompral, liburan mereka aman-aman saja. Dan mereka pun berhasil kembali ke Jakarta dengan selamat. Cerita ini menjadi pengalaman dan pelajaran penting bagi Salman dan yang lainnya. Karena itulah benar apa yang dikatakan oleh pepatah, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun kita berada, di situ aturan ada. Kita hanya mesti menghormatinya. Jika memang tidak suka dan tidak percaya, paling tidak jangan sampai merusak, membuat onar atau menghancurkan. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. See you next time.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.